Jangan lupa yang mau mampir ke Siki Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Palar dari podcast Babeh Radio. Di sini saya akan membahas komunikasi bisnis di dunia bisnis yang sebenarnya. Nah, langsung aja nih gue perkenalin teman gue. Nama gue Muhammad Tufail. Gue merupakan salah satu mahasiswa aktif di sekolah vokasi di jurusan manajemen agribisnis angkatan 55. Pas banget ya ngomongin komunikasi bisnis, jurusan agribisnis. Iya. Pasti ada. Ada dong. Jadi, langsung aja. Lu pernah bisnis apa aja sih? Sebenarnya kalau ngomongin bisnis. Oh, bentar dulu. Kita dikirimin kopi dari Siki Kopi. Kita hampir lupa. Iya betul. Coba Mas. Silakan. Oke, thank you. Silakan. Kenal ini yang punya siapa? Gue gila. Salah satunya ini berarti. Salah satunya. Buat kopi. Oke, lanjutkan. Oke. Jadi bisnis gue sebenarnya awal-awal tuh gue mulai dari SMP kan. SMP. SMP Bisnis apa tuh kayak gue ngebantu jualin barang-barang temen gue yang mau jual-jual. Itu gue iklanin di marketplace, di e-commerce. Waktu itu sih baru ada OLX doang kan. Oh iya. Habis dari itu gue jualan kayak sepatu-sepatu modelan kayak Vans, terusannya merchandise Iya, oversize terus? denim. Baru. Baru Oh, di kan nge-thrift. Nah, Nah. lagi zaman tuh. Zaman nge-thrift. itu pas SMP tuh, terus sempet vakum. Gue mulai lagi pas SMA sih. SMA kelas 3 tuh gue mulai impor-impor barang dari luar ke sini. Dalam Sini di Indonesia. Indonesia. Ke dalam Indonesia maksudnya. Ke dalam negeri. Nah. Kalau dalam negeri Papua gini. Enggak, udah. Lanjut. Gue impor-impor modelan kayak snack-snack kayak Nutella. Oh, iya. Citos yang aneh-aneh Yang gitu nggak ada lah. di Indo. Yang nggak ada di Indo. Kayak KitKat green tea. Nah, betul. Tapi sekarang kan udah ada. Iya. Terus Abis itu gue mulai, itu pokoknya sempet ada problem akhirnya. pro kontra. Nggak problem doang Problem sih. doang. Iya, abis itu bisnisnya sempet stop dan gue mulai lagi pas semester 3 deh. Semester 3 kemarin tuh gue jual kayak makanan Timur Tengah gitu kan. Timur Tengah apa aja tuh? Kayak contohnya kebab. Contohin. Terus kebab. Oh, Kebab. sempat buka toko ya Mas ya? Iya, Saya sempat. pernah lihat Iya, dulu. di Bang Barung. Iya, di Bang Nama- Barung. Nama tokonya Royal Taste. Royalties.id, tapi sekarang udah nggak bangkrut. ada. Udah bangkrut. Nggak bangkrut. Oh, nggak ada. Itu sempet ada problem internal lah. Iya, sempet tutup. Itu nggak lama sih, cuman 1-2 bulan. Habis itu gue bisnis yang sampai sekarang lagi gue jalanin tuh Siki Kopi. Ini guys, Nah, ini kopi dia dong. si kopi. Ini ada di Jalan Kapten Yusuf nomor 47, ruko nomor 5. Kalau yang mau mampir silahkan order GrabFood bisa. GoFood lagi problem. Nah, GrabFood dulu sementara. oke. Kita langsung aja ke pembahasan. Menurut lu komunikasi itu kepake nggak sih di dunia bisnis? Kepake banget sih kalau Kepake menurut banget gua. ya. Kenapa kepake banget? Karena di dunia bisnis sih kan kita banyak berhubungan sama pihak-pihak atau Klien, orang-orang lain tuh. klien. Klien, Pembeli. supplier juga. Supplier. Khususnya kalau gue kayak supplier, terusannya model kayak misalkan ada yang mau invest gitu, investor. Nah, itu kepake banget sih bahkan dengan karyawan gue pun komunikasinya sangat-sangat kepake banget karena gue komunikasi tiap hari sama dia. Iya, benar. Itu tuh yang gue jaga tuh, komunikasi dengan orang-orang yang berkaitan dengan bisnis gue. Ya, Ya, pertanyaan kedua. Menurut lu gimana sih untuk menjaga komunikasi yang lebih baik? sebenarnya komunikasi yang baik tuh gampang-gampang susah ya, karena gue berhadapan sama banyak orang yang beda sifatnya, beda latar belakangnya. Terusannya ada yang model keras kepala, ada yang kita harus lembut ke dia, ada yang kita harus keras ke dia. Jadi kalau menurut gue, pertama nih ya, biar komunikasi tetap baik tuh gue harus kenalin orangnya dulu. Kenal di sini dalam artian gimana sih sifat dia. Iya. Nah, kalau misalkan sifat dia modelnya orang yang keras, orangnya bosi gitu, Iya, bosi. gue harus nggak harus dilawan dengan keras lagi. Karena kalau misalkan gaya komunikasi gue keras lagi ke dia, pasti akhirnya nggak baik juga kan. Itu sih pertama, kenalin dulu sifat orangnya. Kedua, ketika komunikasi secara langsung nih, lisan atau dengan bertemu gitu kan, tapi kan sekarang lagi jarang karena corona gini. Biasanya pandemi. Iya, biasanya cuman via telepon atau lain-lain.
kalau misalkan ketemu, pertama yang gue upayain tuh gimana biar first impression dia ke gue tuh baik. Baik. Iya. Kenapa? Karena first impression orang terhadap orang lain itu biasanya yang membawa apa yang akan orang lain kasih ke orang tersebut ke depannya. Iya, kalau menurut gue gitu. Nih, gue ada teman nih namanya Tufail, bisnisnya bagus gini. Iya. Mau invest ke dia aja gini. Iya. Kayak gitu, first impression. Oke, kita langsung aja menuju ke story. Awal mula pengen bikin kopi, kenapa? Sebenarnya awalnya sih iseng ya, gara-gara kan gue di rumah lagi kuliah online juga. Sana nggak ada kegiatan tuh, cuman kuliah online. Sana ada salah satu foundernya, masih saudara gue sih, dia main ke rumah, dia ngomong. Iya, saudara lu. Iya, saudara gue. Dia main ke rumah gue, terus sana ngomong, "Vel, kita buat kopi aja yuk." Kebetulan dia ada tempat kan, sebelumnya dia pernah jualan di ruko itu. Terus sana stop jualannya. Abis itu Punya ide jualan kopi. iya, sana gue bilang, "Ayo lah, jangan kelamaan," gue Bikin bilang. langsung gas. Terus ada besokannya, karena relasi lagi sih, balik lagi ke komunikasi. Gue komunikasi sama teman-teman gue, dia komunikasi sama teman-teman dia. Kebetulan ada yang mau jual alat buat buka kopi ya, mesin espresso sama grindernya. Oh iya. Kan balik lagi komunikasi kan. Benar. Pokoknya hari itu dia main ke rumah gue, besokannya gue sama dia lihat barangnya dan kita cocok, akhirnya beli di situ. Setelah beli kan otomatis uang udah keluar tuh, jadi kita cepet-cepet buat nge-prepare si Siki Kopi ini Untuk opening, gitu, untuk menghasilkan uang. iya. Nah, gimana sih suka dukanya bikin tempat kopi? Ya sukanya sih sebenarnya banyak ketemu orang-orang baru ya, Orang-orang baru, kita bisa interaksi, bisa ngobrol-ngobrol, sharing, nambah relasi juga. Terusannya banyak teman-teman yang mampir, jadi kayak tempat tongkrong aja, jadi seru gitu kan. Kerjanya nggak terlalu kumpul, kalau nggak Iya. tahu kemana ke situ. iya, jadi kerjanya juga nggak terlalu banyak tekanan sih, nggak bosen juga. Kayaknya emang nggak banyak tekanan, kan punya karyawan. Iya, Dulu pas baru tetep buka. aja. Tetap aja kan. Kalau dukanya sih lumayan banyak juga. Lebih banyak duka daripada suka ini. Sebanding lah. Banding. Tapi disyukurin aja. Alhamdulillah, namanya juga Alhamdulillah usaha. dong. Namanya juga usaha. Kalau dukanya sih ya banyak ya, mulai dari yang kayak orang nih mesen, misalkan mesennya espresso double shot, terusannya udah dikasih kayak, kok cuma segini doang sih kopinya komen. gitu. Iya. Karena espresso double shot emang dikit. Emang sedikit dan emang pahit banget. Terusannya ada yang, kok ini pahit banget gini. Mungkin knowledge dia terhadap kopi masih kurang, dan itu di situ tugas gua. Mungkin dia sering dengar espresso, wah kopi espresso. Jadi pas main tempat kopi misalnya espresso, Iya. dan dia nggak tahu kopinya kayak gimana rasanya. Dan itu tugas gua sebagai barista di situ. Jadi gua ngejelasin dengan cara komunikasi yang baik. Baik lagi komunikasi semuanya juga sih. Iya, menjelaskan. Ngasih wawasan bahwa gini. Benar. Cuma komunikasi itu bakal kepake. Ya, pertanyaan selanjutnya. Kenapa lu pilih bisnis ini? Sebenarnya balik lagi di awal sih, kan awalnya karena emang iseng doang. Tapi di sisi lain pun gue punya interest yang lebih sih terhadap kopi, tapi nggak se-interest dan berwawasan itu. Masih amatir lah gue, tapi semenjak ada si kopi nambah wawasan gue belajar, ketemu banyak komunitas lagi, owner dari kopi itu yang lain. iya, gue banyak sharing di situ. Dan alhamdulillahnya khususnya wilayah Bogor ya, pada friendly banget sih. Orang-orangnya pada friendly, pada mau sharing, pada open juga. Iya, open minded. Terus apa lagi? Yang lu Alasan mendasarnya ya karena bosan di rumah sih sebenarnya. bener ya? 8 bulan kita di rumah ngapa-ngapain, nggak ngasilin duit, mending buka tempat kopi. Iya betul. Kayak dia. Tapi 2 minggu lagi mau tutup. Udah jadi. Kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi, yang sebelumnya. Apa yang lo tahu sih tentang komunikasi bisnis? Pertanyaannya kayak ujian ya. Ketawa deh ngasih kopi. Ya, komunikasi bisnis sih dulu gue sempet belajar ya semester 4 kalau nggak salah deh. Gue lupa sih, tapi yang jelas komunikasi secara general ya, kalau nggak salah nih. Ya. Kan lo anak Apa-apa, komunikasi nih, lo benerin lah. Salaman kita. Gak bersalaman gila.
Udah jelasin Kalau aja. kan lo ada komunikasi, kalau salah benerin. Nah, ya udah. Komunikasi itu proses pertukaran informasi ya kalau nggak salah. Antar komunikan dan komunikator. Iya betul, dari satu individu atau lembaga ke individu atau lembaga yang lainnya. Gue juga sempet tahu sih unsur-unsur komunikasi bisnis gitu kan, kayak ada komunikan, komunikator, terusannya medianya. Abis itu ada apa yang disampaikannya dan feedbacknya. Sebenarnya yang menurut gue paling penting, semuanya penting sih, tapi feedback nih salah satu apa ya? Timbal balik ke kitanya. Iya betul, timbal balik. Maksud gue salah satu kayak kesimpulan dari keseluruhan komunikasi, feedbacknya apa nih, positif atau negatif. Kalau misalkan positif sih komunikasi itu bisa dilanjut, kalau misalkan negatif juga sebenarnya bisa dilanjut sih, karena semua masalah bisa selesai dengan komunikasi. Iya. Mantap. Ini teman kita nih. Padahal jurusan agribisnis, Iya. tapi komunikasi Manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis. Emang Saya beda. komunikasi aja nggak tahu. Tadi gimana lagi tentang bisnis komunikasi? Bisnis komunikasi sih ya balik lagi kayak yang tadi udah gue bilang sih, sangat diperlukan ya Apalagi di dalam bidang bisnis. Iya, semuanya sih. Namanya orang berhubungan dengan orang lain, nggak semuanya mulus. Kayak gue berhubungan dengan supplier atau dengan siapa, pasti adalah clash dikit. Nah semuanya tuh bisa diselesain dengan komunikasi. Iya. Ngomong baik-baik, gini gitu. Lu kalau deketin cewek gimana? Oh, gue Komunikasi. gak tahu sih. Masa nggak tahu? Gue gak suka deketin cewek. Dengar mah ya, playboy. Gila lu. Pas SM. Ya, lu nggak usah tahu-tahu aja. Gak. Ya, sekian dari podcast kita. Oh ya, buat yang pengen ngopi kemana? Ke Siki Kopi di Jalan Kapten Yusuf nomor 47, ruko nomor 5. Ada di GrabFood juga, kalau GoFood lagi ada problem, Nah. boleh di follow IG-nya @siki.kopi. Oke. Terima kasih untuk Muhammad Tufail Bisir sudah datang di podcast saya. Sama-sama, Bos. Saya Ferry Palar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.